kelebihan bagasi dan kita harus bayar sampai dengan hampir 5 juta. Jujur ini pengalaman yang nggak patut untuk didengar, nggak patut untuk ditiru, dan nggak berguna sama sekali sih teman-teman. Tapi this is us, perjalanan ke Amerika. Ya, aku alhamdulillah dapat beasiswa untuk lanjutin PhD di Amerika lagi. Sebenarnya bukan di Amerika aja sih, kalau boleh sedikit share. Juga dapat LOA kemarin ke Australia dan juga dapat tawaran ke Belanda dan juga ke UK. Tapi setelah pertimbangan yang panjang, akhirnya aku mutusin untuk kembali ke Amerika. Alasan kembali ke Amerika ada banyak pertimbangan. Pertama, aku sudah paham dengan education sistemnya di sana, kebiasaan di sana seperti apa, kemudian social life dan lain sebagainya. Jadi itu alasan yang top 4 yang kenapa aku kembali lanjut ke Amerika. Walaupun banyak sebenarnya teman-teman yang menyayangkan, ya lo kan udah punya pengalaman di US dan lain sebagainya. Tapi aku percaya sih bahwa keputusan ini adalah insya Allah keputusan yang bagus, apalagi disertai oleh dukungan dan doa dari istri tercinta ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Beruntung banget disupport dengan penuh sukadika. Termasuk ini nih, ketika kita di Bandara Soekarno-Hatta, ketika kita tiba dari Aceh, kita harus bongkar bagasi. Ya, bagasi kita kelebihan. Maskapai untuk ke Amerika itu membolehkan per orang itu 46 kilo dengan pembagian masing-masing bagasi itu atau masing-masing koper 23 kilo. Jadi kalau ada 4 bagasi, jadi totalnya 46 tambah 46 sekitar 92 kilo itu. Tapi di bagasi kita itu sudah 99 kilo, ada kelebihan sekitar 9 kilo. Jadi sesampai kita kemarin di Soekarno-Hatta, setiba dari Banda Aceh, kita langsung ngebongkar koper. Jadi koper-koper yang kecil itu isinya langsung kita pindahkan ke koper yang besar. Jadi kita maksimalkan 2 koper yang besar itu lebih daripada 23 kilo. Sedangkan koper-koper yang lain kita tetapkan 23 kilo. Karena kenapa teman-teman? Karena khusus di Turki Airlines, aku nggak tahu kalau di airline yang lain itu seperti apa. Tapi khusus yang di Turkish Airlines, per kopernya itu ternyata bukan selisih kilogramnya yang diharuskan dibayar, tapi per unit kopernya. Sehingga kita sempat mikir kalau per unit koper ya udah satu koper kita maksimalkan aja sampai dengan 32 kilo. Jadi kan hitungnya jauh lebih menguntungkan kita. Karena per koper itu diwajibkan bayar sebesar $90 ingat. Jadi kalau ada 2 koper yang lebih daripada 23 kilo, in total kita wajib bayar $180. Itu rulesnya. Walaupun pada kenyataannya ketika kita sampai di counter check-in, kita sempat diskusi dan negosiasi dengan si counternya. Gimana caranya jangan sampai terlalu mahal. Kemudian dia mengurangi $10 sih per koper. Jadi di situ yang membuat kita ini benar nggak sih? Terus terang capek sampai kita pikir ini udah berapa kilo? Jangan-jangan juga lebih daripada 32 kilo. Tapi karena kita bawa juga timbangan manual, jadi selesai kita bongkar-bongkar semua ini selesai, kita langsung nimbang lagi. Plus juga ketika sampai di counter check-in, kita juga sempat minta izin untuk timbang dulu, karena in case memang kita bisa untuk mengurangin, ya kita kurangin. Terus kenapa kita melakukan ini? Dan di Soekarno-Hatta kita melakukannya ya karena sebelum check-in ya jangan sampai kita harus bayar dan harus ngantri ulang. Jadi dengan cermat kayaknya butuh sih dalam hal ini. Tapi in total you know what? Aku harus bayar sampai dengan 3 juta untuk 2 koper. Itu sebenarnya agak sakit hati sih, karena ngebayar sesuatu yang sebenarnya kita bisa beli di US, terus kita bisa spend uang itu untuk hal-hal yang lain. Tapi again, kebutuhan yang kita bawa ini memang ya kebutuhan, bukan keinginan.
seperti ada bumbu makanan kita bawa, terus kita bawa juga daun salam, kita bawa juga asam sunti. Kalau teman-teman di Aceh tahu, asam sunti itu ingredient paling penting. Terus kita bawa juga beberapa buku sebagai bahan bacaan. Terus kita juga bawa banyak hal deh. Mungkin di next video kali ya, aku bakal share, aku coba buka unboxing ya, unboxing koper-koper yang kita bawa dari Indonesia, terutama bumbu-bumbu makanan yang itu bisa lolos di custom and bordernya US. Walaupun pada awal kita nggak yakin, tapi alhamdulillah puji syukur doa orang tua dan juga ya kepedean kita lah ketika sampai di depan officer itu, akhirnya semua yang kita bawa itu lolos tanpa ada inspeksi sama sekali, termasuk asam sunti, termasuk seterasi, termasuk apa lagi ya, kita juga bawa kunyit loh teman-teman, kita juga bawa kunyit, dan itu kita nggak expect bahwa itu akan lolos. Alright, itu aja untuk video pertama perjalanan kita di US. Nantikan video-video selanjutnya, video di dalam pesawat ini juga. Bye bye.